Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman dan para viewers. Kami dari kelompok 2 atau dari kelompok keberapa pada video kali ini kami akan membahas mengenai sistem hukum common law. Pada pembahasan dan juga penjabaran kali ini kita mulai dari sejarah common law, lalu ke perkembangan common law, pengertian, sumber hukum, serta karakteristik dari common law itu sendiri dan lain sebagainya. Semoga kalian bisa enjoy mendengarkan serta menyimak dengan baik video pembahasan dan penjabaran kali ini. Oke, halo, perkenalkan nama saya Obi Pirgiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tergabung ke dalam kelompok kedua atau kelompok Brapo, dan saya sendiri merupakan Brapo 01. Halo, perkenalkan saya Putri Rahayu dengan NIM 111210049. Saya anggota kelompok Bravo dan saya Bravo 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Elizabeth dengan NIM 11112100075. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya berasal dari kelompok Bravo. Saya sendiri merupakan Bravo 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadaina Yutika dengan NIM 112103337 sebagai Bravo 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syehan Alamsyah dari Bravo 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan common law. Ternyata sejarah perkembangan common law ini bertolak belakang dengan sistem civil law, di mana sistem civil law ini diajarkan melalui universitas-universitas. Sedangkan sistem civil law ini hidup dan berkembang melalui pengajaran turun-temurun secara lisan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Common law sistem ini diterapkan dan mulai berkembang pada abad ke-16 di Inggris, didukung dengan keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus-menerus. Sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah di Inggris seperti di Kanada, Amerika, dan di negara-negara bekas kolonial di Inggris. Nah, dalam sistem hukum ini tidak dikenal dengan sistem hukum baku. Sistem hukum tertinggi hanyalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Nah, sumber hukum yang berasal dari kebiasaan itulah yang kemudian menjadikan sistem hukum disebut sistem common law atau sistem hukum tidak tertulis. Perkembangan common law ini dimulai pada tahun 1066 ketika sistem pemerintahan di Inggris ini bersifat feodalistis, dengan melakukan pembagian-pembagian wilayah-wilayah yang dikuasakan kepada tangan raja dan rakyat harus menyewa kepada raja tersebut. Kekuasaan raja itu yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan mineral court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh raja itu sendiri. Akibatnya, kemunculan kesewenang-wenangan dan berbagai penyelewangan yang juga melahirkan pemberontakan-pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Henry. Nah, kerajaan Inggris ini berinisiatif mengambil beberapa kebijakan. Nah, kebijakan itu ada 3. Yang pertama itu disusunnya suatu kitab yang memuat hukum Inggris pada waktu itu. Agar mendapatkan kepastian hukum, kitab tersebut ditulis dengan bahasa Latin oleh Gamfield Justitior dan Henry atau Raja Henry dengan judul Legibus Angli. Dan yang kedua itu diberlakukannya word system, yakni suatu
perintah dari raja kepada penggugat agar bisa membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar. Dengan demikian tergugat mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya. Dan yang ketiga itu diadakannya sentralisasi pengadilan atau royal court yang tidak lagi mendasarkan pada hukum kebiasaan setempat, melainkan pada common law yang merupakan unifikasi hukum kebiasaan yang diputus oleh hakim atau jurisprudensi. Hal ini menjadi langkah-langkah besar bagi kemajuan hukum di Inggris pada masa itu. Common law atau sistem hukum Anglo-Saxon berkembang di negara Inggris pada abad ke-11 Masehi dan dikenal sebagai dengan istilah unwritten law atau hukum tidak tertulis. Nah, akan tetapi hukum tidak tertulis ini tidaklah mutlak karena sebagian hukumnya ada yang tertulis. Sistem hukum common law dianut negara-negara bekas jajahan dari Inggris itu sendiri, yaitu Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat. Nah, sesuai dengan perkembangannya, common law selanjutnya menjadi hukum positif di Amerika Utara. Nah, dimulai dari sekitar tahun 1066 pada saat itu. Kemudian sistem hukum common law ini di samping mengatur tata pemerintahan, juga mengatur peradilan yang sering dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang berperan sebagai hakim yang bertugas berkeliling di daerah-daerah tertentu. Nah, hakim ini dinamakan Judge of Lawyer atau Interim Judge, dan dari keputusan-keputusan hakim ini timbullah apa yang disebut sebagai common law. Jadi seperti itu. Sementara itu, menurut Johansson 2017 halaman 113, sistem hukum common law atau Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yakni keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan-putusan hakim yang diterapkan di Irlandia, di Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan di Kanada ini kecuali provinsi Quebec ya. Nah, itu berbeda dan negara-negara lainnya. Kemudian perkembangan common law. Nah, perkembangan common law menurut David dan Braille dia berdua membuat periodisasi perkembangan common law. Nah, yang pertama, sebelum penaklukan Roman di tahun 1066. Yang kedua, periode kedua membentang dari 1066 hingga ke penggabungan Tudors di tahun 1485. Nah, pada periode ini berlangsung pembentukan common law, yaitu penerapan sistem hukum tersebut secara luas dengan menyisihkan kaidah-kaidah lokalnya. Yang ketiga, tahun 1485 hingga 1832. Pada periode ini perkembangannya suatu sistem kaidah lain yang disebut kaidah equity. Ya, atau sistem kaidah ini berkembang di samping common law dengan fungsi melengkapi dan pada waktu-waktu tertentu juga menyaingi common law seperti itu. Nah, keempat, pada tahun 1832 sampai sekarang ini merupakan periode modern bagi common law. Periode inilah common law mengalami perkembangan dalam penggunaan hukum yang dibuat melalui perundang-undangan. Artinya, common law tidak hanya mengandalkan pada bagian atau berbagai hal yang tradisional saja. Akan tetapi hal tersebut dilakukan agar common law dapat menghadapi kehidupan modern dengan semakin menerima campur tangan pemerintah dan badan-badan administrasi di lembaga negara. Kemudian ada sumber hukum common law. Nah, sumber hukum dalam sistem common law hanya jurisprudensi yang di Inggris disebut dengan judgment law atau di Amerika Serikat disebut dengan case law. Dengan kata lain, sumber hukum common law bersumber pada keputusan-keputusan hakim maupun putusan-putusan pengadilan yang biasa disebut sebagai jurisprudensi.
Kemudian dalam perkembangannya, sumber hukum common law juga termasuk undang-undang atau state law. Amerika Serikat sendiri memiliki undang-undang dasar dan undang-undang yang bersifat sektoral yang kedudukannya sama penting dengan jurisprudensi. Berkaitan dengan hal itu, sumber hukumnya terdapat perbedaan antara Inggris dan Amerika Serikat, yakni yang pertama, pengadilan Inggris wajib mengikuti rules yang dinyatakan dalam putusan hakim sebelumnya. Berbeda dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat, tidak pernah terikat dengan putusan yang mereka buat sendiri. Yang kedua, Amerika Serikat dikenal adanya judicial review, yakni pengadilan dapat membatalkan produk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Berbeda dengan Inggris nih, yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Selain itu, Inggris juga dikenal adanya supremasi parlemen. Dari situlah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Nah, yang pertama, sistem hukum Anglo-Saxon yang kemudian dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika sering disebut sebagai sistem common law dan sistem annullerator law. Nah, sumber hukumnya dalam sistem Anglo-Amerika ialah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Amerika menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedent State Decisions, yang pada hakikatnya pernyataannya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lainnya dari perkara sejenis sebelumnya. Nah, dalam hal ini tidak ada putusan hakim lainnya dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya kalau dianggap lagi tidak sesuai zaman seperti itu. Maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Nah, itu namanya atau disebut sebagai common law sense yang dimilikinya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari common law. Menurut Profesor Jimli Asidiki menjelaskan bahwa common law atau yang biasa dikenal dengan Anglo-Saxon ini adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Common law atau yang dikenal dengan Anglo-Saxon ini merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum common law ialah putusan hakim atau putusan pengadilan. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Berikut merupakan sistem peraturan yang terkandung dalam common law. Pertama, didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim. Kedua, tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat. Selanjutnya mengenai sistem peradilan dari common law. Pertama, menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya, menetapkan kesalahan, dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan. Kedua, hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas the binding of precedent. Ketiga, adversary system merupakan pandangan bahwa di dalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Sistem ini berlaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya. Berikut adalah sistem beberapa negara yang menganut sistem common law. Antara lain, Afghanistan, Antigua dan Barbuda,
Australia, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Brunei Darussalam, Cameroon, Kanada, Dominika, Ghana, Guyana, Fiji, Grenada, Hong Kong, Irlandia, Jamaika, Kiribati, Pulau Marshall, Mauritius, Nauru, New Zealand, Oman, Pakistan, Palau, Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Vincent dan the Grenadines, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, Uganda, Linggaris, USA atau Amerika, dan Vanuatu. Selanjutnya mengenai ciri atau karakteristik dari sistem common law, yaitu pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Menurut sistem common law, menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya, karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoretisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Lagi pula, dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan interpretasi pengadilan. Kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem presiden. Meskipun dalam sistem common law dikatakan berlaku doktrin stare decisis, akan tetapi bukan berarti tidak memungkinkan adanya penyimpangan oleh pengadilan dengan melakukan distinguishing, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan dengan fakta yang telah diputus oleh pengadilan terdahulu. Artinya, fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai preseden. Ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem common law, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan pengacaranya untuk berhadapan di depan hakim. Teori stare decisis atau teori precedence. Asas stare decisis atau the binding force of precedence adalah asas yang mengikat hakim terhadap keputusan-keputusan yang lebih dahulu dari hakim yang sederajat atau oleh hakim yang lebih tinggi. Dengan kata lain, stare decisis merupakan prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi atau dalam hierarki yang sama, di mana sebuah kasus melibatkan fakta dan isu serupa. Oleh karena itu, stare decisis selaras dengan preseden. Dalam beberapa kasus, pertanyaan mempertahankan legitimasi pengadilan telah muncul sebagai isu yang menentukan dalam penggunaan precedence. Pada dasarnya, stare decisis harus konsisten dengan makna konstitusi, tetapi dalam beberapa contoh keduanya dapat menimbulkan sebuah dilema. Terdapat dua sisi dilematis terhadap hal tersebut. Di satu sisi, apabila hakim mengikuti preseden secara langsung dan kaku, hal itu dapat mengabaikan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Dalam arti ketika hakim hanya bertumpu pada preseden, maka secara tidak langsung konstitusi akan terabaikan. Di sisi lain, apabila hakim tidak selalu mengikuti preseden, maka hal itu juga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam hukum. Artinya dapat melemahkan ketergantungan pada keputusan masa lalu dan membiarkan hakim untuk memasuki preferensi kebijakan mereka sendiri ke dalam hukum konstitusional. Namun demikian, terlepas dari stabilitas hukum yang diberikan oleh doktrin stare decisis,
bahwa doktrin tersebut terkadang memungkinkan keputusan yang salah untuk terus mempengaruhi hukum dan membenahi kemampuan sistem hukum untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan. Terkait putusan-putusan pengadilan, teori stare decisis mengungkapkan bahwa putusan pengadilan saat ini untuk kasus yang sama harus memutuskan sama seperti yang pernah diputuskan di masa lalu. Apabila hakim yang akan menyimpang dari putusan hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama tersebut, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan yang jelas dan logis. Pada perkembangannya, dalam teori stare decisis dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu satu putusan pengadilan yang bersifat otoritatif, yakni yang merupakan dasar hukum dan harus diikuti oleh putusan-putusan pengadilan berikutnya. 2. Putusan pengadilan yang bersifat persuasif, yang merupakan putusan-putusan pengadilan yang hanya bersifat historis saja, yakni yang boleh atau tetapi tidak harus diikuti oleh putusan-putusan pengadilan berikutnya. Lalu kekuatan mengikat. Dilihat dari segi kekuatan berlaku putusan pengadilan sebelumnya, maka teori stare decisis memiliki dua arti, yaitu 1. Teori berkekuatan lemah. Teori berkekuatan lemah ini pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu putusan terdahulu, meskipun telah dikumpulkan dan dipublikasikan, tetapi tidak harus disitir dan diikuti oleh putusan-putusan kemudiannya. Lalu selanjutnya ada teori berkekuatan kuat. Teori berkekuatan kuat pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan sebelumnya bukan hanya dikumpulkan, dipublikasikan, tetapi juga memiliki otoritas sehingga pada prinsipnya harus diikuti oleh pengadilan-pengadilan sesudahnya. Lalu selanjutnya faktor berlakunya. Asas ini dianut oleh negara-negara yang menerapkan common law sebagai sistem hukumnya. Asas ini berlaku berdasarkan 4 faktor, yaitu bahwa penerapan pada peraturan-peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang ke pengadilan. Kedua, bahwa mengikuti presiden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapat untuk masalah-masalah di kemudian hari. Ketiga, bahwa pengguna kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah-masalah baru dapat menghemat tenaga dan waktu. Keempat, bahwa pemakaian putusan-putusan yang terdahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman pengadilan generasi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat dari diterapkannya asas stare decisis oleh pengadilan yaitu 1. Stare decisis dapat meningkatkan unsur uniformitas. Unsur uniformitas penting bagi suatu putusan sebab merupakan salah satu unsur penting dari keadilan yang merupakan sasaran terpenting dari proses pengadilan yang panjang. Unsur uniformitas juga perlu guna menghindari adanya putusan pengadilan yang diputus secara sembarang dan semena-mena. Yang kedua, stare decisis dapat meningkatkan unsur efisiensi. Unsur efisiensi menjadikan hakim dapat menghemat waktu dan cepat membuat putusan dengan mencontoh putusan sebelumnya dalam kasus yang serupa. Yang ketiga, stare decisis dapat meningkatkan unsur predictability. Jika pengadilan mendasari putusannya pada putusan-putusan pengadilan yang terdahulu terhadap kasus serupa, maka putusannya akan mudah diantisipasi oleh setiap orang yang berhubungan dengan hukum maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya. Baik, setelah tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, perkembangan, pengertian, ciri, karakteristik, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjabarkan atau membahas kelemahan serta kekurangan dari common law. Semua sistem hukum di dunia itu pasti mempunyai kelebihan serta kekurangan, termasuk common law itu sendiri. Nah, kelebihan dari sistem common law ini
yaitu sifatnya tidak tertulis atau fleksibel. Nah, penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman, pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Jadi, jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat atau common sense. Sehingga putusan-putusan yang ada benar-benar sesuai kenyataan dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Mungkin itu kelebihan yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa baca dari berbagai sumber apa sih kelebihan dari common law itu. Oke, lanjut saya akan menjabarkan mengenai kekurangan dari common law. Dari berbagai sumber yang saya dapat saya simpulkan bahwa kekurangan dari sistem hukum common law atau Anglo-Saxon ini yaitu tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jadi jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Terkhusus untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentunya sistem hukum Anglo-Saxon atau common law ini kurang tepat untuk dianut. Kalian bisa cari-cari lagi mengenai kekurangan ya, banyak berbagai sumber juga. Setelah saya menjabarkan mengenai kelebihan serta kekurangan dari common law, mungkin yang terakhir ada gimana sih kedudukannya sistem hukum si common law ini dalam sistem hukum di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwasanya common law itu berdasarkan jurisprudensi atau putusan para hakim serta dari kebiasaan. Nah, terkhusus di Indonesia juga kedudukannya dari sistem hukum common law ini dapat ditelusuri dalam sumber hukum di Indonesia, di antaranya jurisprudensi dan kebiasaan. Maksud dari jurisprudensi ini suatu keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang. Sedangkan kebiasaan merupakan kebiasaan lokal yang selama ini diakui dan hidup di masyarakat. Dalam istilah common law disebutnya kaidah-kaidah lokal. Sementara itu ada pendapat dari salah satu tokoh hukum yang sangat terkenal, ya saya bilang bisa sangat terkenal karena beliau adalah Menko Polhukam sekarang, yaitu Profesor Mahfud MD. Menurut Profesor Mahfud, dalam kuliah umum yang pernah dia hadiri, bahwa beliau mengatakan negara Indonesia itu bukanlah sistem negara hukum common law Anglo-Saxon maupun civil law, tetapi negara hukum prismatik, di mana negara yang berlandaskan pada cita ide tentang hukum Indonesia. Jadi Indonesia itu masih ada cita-cita membuat hukum tersendiri gitu. Maka keberadaan dua sistem ini adalah sebagai penyeimbang dan pengadopsiannya tidak bersifat mutlak. Masih ada proses penyaringan atau pemfilteran di dalamnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan dan saya jelaskan. Semoga kalian bisa paham, semoga kalian mendengarkan dengan baik. Selebihnya mungkin kalian bisa mencari di berbagai sumber buku, jurnal, internet, dan ataupun dari sumber-sumber lainnya.
Terima kasih.